Berapa kali kita berpikir bahwa satu sampah yang menumpuk di lingkungan tidak akan membuat saluran air tersumbat, tidak akan mencemari lautan, tidak akan mengurangi udara bersih yang kita hirup. Bukankah sudah cukup jika kita membuang sampah pada tempatnya? Cukup jika kita memastikan lingkungan kita bersih dari penyakit? Dan bukankah cukup jika kita hanya menjaga keselamatan kita tanpa perlu kita pastikan sampah kita berakhir di mana? Apa yang bisa diharapkan dari peran satu orang yang peduli akan sampah jika yang lain tidak ikut melakukan hal yang sama? Jadi, buat apa berusaha? Pikiran mereka sama, reaksi terkejut mereka pun sama saat melihat ketidakpedulian mereka telah menumpuk menjadi ratusan juta. TPA Bantar Gebang. Sampah memenuhi ratusan hektar lahan, menjadi bukit-bukit sampah dengan ketinggian 40 meter di atas tanah. Lebih dari 7.000 ton sampah masuk ke tempat ini setiap harinya. Sampah-sampah yang sulit didaur ulang pun bercampur baur, menyebabkan bau hingga 10 km jauhnya. Menyebabkan TPA ini terancam kelebihan kapasitas. Kita bisa kurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA bersama.
dari anggaran pemerintah, tapi juga swadaya masyarakat itu memang diperlukan. Seperti kita unggah kemarin, kan itu memang anggarannya 0 rupiah alias tidak ada. Tapi alhamdulillah kita bisa juara 1. Kenapa? Karena swadaya masyarakatnya sangat tinggi di Kelurahan Pegangsaan 2. Saya juga nggak menyangka di Kelurahan Pegangsaan 2 itu RT RW-nya itu dan seluruh elemen masyarakatnya itu memang mau bergerak. Karena yang kita ketahui Bapak Gading gitu loh. Tapi ternyata enggak. Tergantung kitanya juga pendekatannya dan juga memang kemauan dari yang punya wilayah itu RT RW. Nah, bagaimana penerapannya di Kelurahan Pegangsaan 2? Karena ini saya mau mengumpulkan ke Widya Suara juga harus saya sampaikan bahwa kita punya potensi banyak. Jadi ketika saya diklat kemarin hanya Kelurahan Pegangsaan. Jadi saya sebut saya punya RW 27, RT 52. Pada kaget semua, nggak ada lawan. Kata mentor, kata Widya Suaranya, ada yang bisa melawan nggak? PPS-nya berapa? 169. Ada yang bisa melawan nggak? Jadi rata-rata di situ kasih ekdaknya PPS-nya di bawah 100, paling tinggi 90. Memang di sini potensinya besar, yang jika kita kelola dengan baik itu akan memberikan value atau nilai tambah untuk perkembangan Kelurahan Pegangsaan 2. Wilayahnya ini 628,40 hektar, jumlah penduduk laki-laki 28.975 dan perempuan 29.072 orang. Batas kelurahannya bisa dibaca. Nah, inovasinya apa sih di Kelurahan Pegangsaan 2? Ini nih yang menjadi jualan saya ketika saya diklat kemarin. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2022 kita di RW 17 dianugerahi BPS RW terbaik di Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Tentu ini juga tidak lepas dari upaya kita bersama untuk mengharumkan nama Kelurahan Pegangsaan 2 melalui RW 17. Dan ini juga penghargaannya diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang waktu itu adalah Bapak Anies Baswedan. Kemudian juga pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini buatan ibunya Daeng Usman, bagus banget dan juga sudah dipasarkan ke luar negeri. Itu juga yang membawa kita juga sama menjadi juara satu lomba kelurahan. Kemudian bank sampah yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2 totalnya itu tahun 2022 aja 37 bank sampah dengan jumlah nasabah 22. Kemudian juga sudah ini gel ke rumah kutub dan hampir semua RW sudah ada urban farming, yaitu berkebun di perkotaan. Kemudian reduksi sampah organik juga sudah ada peningkatan. Kenapa RW 17 sebagai bidang pengelolaan sampah RW terbaik? Jawabannya ini, karena sudah disurvei bahwa 80% rumahnya sudah memilah sampah. Jadi tadi sudah yang disampaikan Mbak Yuliana, yang punya wilayahnya berhasil untuk memberikan edukasi atau sosialisasi pentingnya memilah sampah. Bahwa memilah sampah itu memang dari rumah. Jadi dipilahnya dari rumah. Jadi ketika pengelolaan sampah itu nggak kesulitan lagi. Ini adalah 88% rumah di RW 17 sudah memilah sampah. Tinggal diketuki PR-nya. Andai semua warga atau RW sudah ini tidak kesulitan lagi. Dan pengelolaan sampah itu bisa sampai zero waste, nol sampah. Teman-teman pasti udah sering teredukasi. Terus sarana dan prasarananya baik. Dia juga kan dengan cara woro-woro keliling
Jadi terajak gitu, terajak untuk ikut apa namanya dalam memilah sampah dari rumah. Apalagi ditambah kepedulian dari RW-nya untuk petugas sampahnya terlibat dalam BPJS. Kalau teman-teman memang sudah difasilitasi dari pemerintah, kalau petugas kebersihan RW udah tentu tergantung pada kepedulian RW-nya sendiri. Jadi sudah terpampang di BPJS semua. Jadi aman dunia akhirat. Ada lagi upaya kita BPS RW 02. BPS RW 02 ini khusus nasabah ibu hamil. Ini khusus nasabah ibu hamil, hasil tabungannya juga digunakan untuk biaya persalinan dan pasca melahirkan. Jadi ketika melahirkan bayarannya pakai sampah. Namanya mengubah sampah menjadi berkah. Ini bisa kita tiru nih, inovasi-inovasi seperti ini, seperti di RW 2 ini. Ini masuk juga program kampung iklim. Kemarin lomba juga kita sarankan seperti ini. Nah, upaya penanganan banjir juga tadi saya bilang di sini RW-RW-nya memang support. Jadi tidak bisa dari kelurahan saja. Kalau zaman sekarang namanya PKHMS, ada 5 yang support: kelurahan, government ya, pemerintah, swasta, kemudian juga akademisi, terus juga perusahaan, ada 5. Nanti itu yang bisa support kita, media massa dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Itu yang bisa membantu kita dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan. Oke, yang terakhir memang harus saya sampaikan juga di suaranya bahwa kelurahan Pegampingan 2 dalam beberapa bulan yang lalu meraih juara 1 lomba kelurahan tingkat regional 2 Jawa Bali tahun 2023. Ini keren banget. Pasti teman-teman udah darah-darahan ya. Tapi alhamdulillah nggak sia-sia. Saya terharu banget ini bisa sampai seperti ini, dan saya sama Bu Lurah dengan yang lain itu gak nyangka. Itu usaha kita itu membuahkan hasil. Alhamdulillah juara 1. Kemudian bidang pengelolaan sampah RW 17 tahun 2002, dan juga kemarin kita di bidang pelestarian lingkungan ya. Sebenarnya di bidang lain banyak, kampung tangguh dan sebagainya, cuman yang saya ambil adalah bidang pelestarian lingkungan, yaitu program kampung iklim Prokim RW 2 tingkat Madi